Pernah dengar soal Notebook LM? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas alat AI dari Google yang satu ini, yang benar-benar bisa mengubah cara kita berinteraksi sama dokumen-dokumen riset. Yuk, langsung kita mulai. Kita semua tahu banget rasanya kan? Ngelihat tumpukan PDF, artikel, catatan yang rasanya kok nggak habis-habis. Mau nyari satu ide penting aja, di tengah lautan informasi itu bisa bikin pusing 7 keliling. Tapi, gimana kalau tumpukan dokumen itu bukan lagi beban? Gimana kalau mereka justru bisa jadi partner diskusi kamu? Partner yang ngertiin semua isinya buat kamu. Nah, ini dia janji yang ditawarkan. Oke, pertama-tama, kita akui dulu masalah utamanya. Kita sering banget ngerasa kayak tenggelam di lautan dokumen, susah payah nyari intinya, dan ngehubungin satu ide dengan ide lainnya. Dan ini tuh masalah universal loh, nggak peduli kamu mahasiswa, peneliti, atau profesional sekalipun. Proses nyaring informasi dari banyak sumber itu makan waktu dan tenaga banget. Nah, disinilah Notebook LM hadir sebagai solusi. Tapi tahan dulu, ini bukan asisten AI biasa yang kayak kita kenal. Ini jenis AI yang beda banget, yang memang dirancang khusus buat jadi partner riset pribadi kita. Ini dia rahasianya, teknologi intinya. Namanya source grounding. Artinya gini, AI ini nggak akan googling atau nyari jawaban dari seluruh internet. Pengetahuannya itu cuma terbatas pada file-file dan link yang kamu kasih ke dia. Hasilnya tentu aja jawaban yang super fokus dan akurat. Nah, lihat deh tabel ini. Perbedaannya kelihatan jelas banget. AI umum kayak Gemini atau ChatGPT, itu sumbernya kan seluruh internet, jadi pengetahuannya luas banget. Kalau Notebook LM, dia jadi ahli yang super fokus buat materi kamu aja. Ini penting, karena resiko dia ngarang jawaban atau halusinasi jadi jauh lebih kecil. Bahkan dia selalu ngasih kutipan langsung dari sumber kamu sebagai bukti. Jadi intinya gini, Notebook LM itu bukan AI yang sok tahu segalanya. Dia itu dirancang untuk jadi pakar paling jago sedunia untuk dunia kamu, yaitu dokumen-dokumen yang penting buat kamu. Spesialis, bukan generalis. Oke, jadi si pakar pribadi ini bisa ngapain aja sih sebenarnya? Yuk kita intip fungsi-fungsi utamanya. Kemampuannya ini, wow, keren banget. Dia bisa kasih kutipan langsung buat setiap jawaban, jadi kita bisa percaya. Yang lebih gila lagi, dia bisa nemuin koneksi antar dokumen. Bayangin ya, kamu upload laporan keuangan sama analisis pasar. Terus kamu tanya, dari dua dokumen ini, tren pasar mana yang paling ngancem pendapatan kita? Keren kan? Tapi tunggu, ada satu fitur lagi yang bener-bener kaya dari masa depan. Dan fitur ini, jujur, luar biasa. Bayangin aja, puluhan halaman teks yang bikin ngantuk bisa diubah jadi diskusi audio yang seru antara dua AI. Rasanya kayak dengerin podcast yang dibikin khusus dari materi riset kamu. Ini bener-bener cara baru buat nyerap informasi. Penasaran gimana cara pakainya? Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya, ke dalam studio riset pribadi kita. Ternyata mulainya gampang banget loh, cuma 5 langkah simple. Kamu tinggal bikin notebook baru, anggap aja kayak folder proyek, terus upload semua bahan kamu. Udah deh, langsung bisa mulai tanya jawab. Jawaban-jawaban yang menurut kamu paling penting, tinggal kamu pin atau simpen jadi catatan. Tampilannya juga intuitif banget. Di kiri, itu semua sumber kamu, ibarat otaknya. Di tengah, ada tombol-tombol otomatis. Di bawah, tempat kamu ngobrol sama dokumennya. Dan di kanan, tempat kamu nyimpen semua temuan penting. Semuanya dirancang biar kerja kamu makin efisien. Dan lihat apa aja yang bisa dia bikin secara otomatis. Bukan cuma jawab pertanyaan, tapi dia bisa mengubah materi kamu jadi berbagai format. Mulai dari ringkasan audio, peta pikiran, kartu buat hafalan, kuis latihan, sampai kerangka presentasi. Ini benar-benar ngebantu banget buat belajar dan kerja. Nah, biar makin jago pakainya dan hasilnya makin mantap, ada beberapa tips penting nih. Aturan emasnya ada 2, dan ini simple banget. Pertama, ingat prinsip klasik. Sampah masuk, sampah keluar. Kualitas jawaban AI itu sangat bergantung sama kualitas dokumen yang kita kasih. Jadi, pastiin sumbernya relevan dan bagus. Kedua, fokus. Bikin satu notebook untuk satu topik. Jangan campur aduk riset skripsi sama resep masakan, nanti AI-nya bisa bingung. Jadi, pada akhirnya inilah perubahan besarnya. Kita nggak lagi cuma pasif membaca teks, kita sekarang bisa aktif berdialog dengan informasi. Kita bisa nanya, kita bisa diskusi, kita bisa gali lebih dalam. Ini cara main yang benar-benar baru.
Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang seru. Coba deh kamu bayangin, kalau semua tumpukan PDF dan artikel di meja kamu itu tiba-tiba bisa diajak ngobrol. Kira-kira pertanyaan pertama apa yang bakal kamu ajukan ke mereka? Pikirin deh, kemungkinannya nggak terbatas.